Terima kasih Allah Bapa di surga untuk kasih setiamu yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan menunjukkan kuasa dan anugerah yang besar bagi kami. Kami ucapkan syukur untuk semua itu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kami, yang melayakkan kami untuk kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Tuhan tolong Engkau berkati dan urapi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang ke-12. Dan pada ayat yang ke-19 kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop yang baru kita baca bercerita tentang 10 orang kusta. Saya percaya kita semua tidak asing, paling tidak, walaupun tidak pernah kita lihat, tapi kita tahu apa itu penyakit kusta. Bagi orang Yahudi, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya dan orang yang mengalaminya harus diisolasi.
tidak boleh bergaul dengan halayak umum. Oleh karena apa? Penyakit kusta itu sangat menular. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tentu ingat sebuah peristiwa yang terjadi di negara kita, COVID-19, COVID-19 yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Di mana setiap orang yang mengalaminya, mereka harus diisolasi. Dan ada banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika mereka diisolasi, justru ada yang semakin stres, ada yang semakin tertekan, dan akhirnya semakin mempercepat mereka menderita, bahkan banyak yang meninggal. Ada satu jemaat kita dulu di Batam, Bapak Ibu. Dia pergi untuk cuci darah. Ketika sampai di rumah sakit, dia cuci darah. Pihak rumah sakit memvonis dia kena COVID. Dia langsung diisolasi. Setelah diisolasi, tidak tunggu lama, dia harus meninggal. Betapa menyedihkan ketika seseorang terisolasi. Dan itulah yang dialami, itulah yang terjadi dengan 10 orang kusta yang ada dalam perikop kita hari ini. Maka dalam perikop Lukas 17 ayat 11 sampai 19 menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati selalu berbuah dalam ketaatan dan ucapan syukur. Oleh karena itu mari kita pelajari 3 cirinya, 3 hal yang berkaitan dengan iman yang berbuah syukur. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ke-10 orang kusta, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika mendengar Yesus datang. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mereka mendengar bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang melewati daerah mereka, maka dengan segera mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ke-10 orang kusta ini sudah menderita secara fisik, menderita juga secara psikis. Sudah dia terisolasi dari halayak ramai. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi orang Yahudi, orang yang kena penyakit kusta tidak boleh sembarangan dekat-dekat dengan orang ini. Bahkan mau kasih makannya pun harus dilempar, Bapak Ibu. Tidak boleh dekat-dekat. Harus dilempar dari jarak yang jauh. Karena apa? Jangan sampai ikut najis juga. Nah, sekalipun mereka terisolasi oleh karena ketentuan hukum Taurat, tetapi mereka datang dengan kerendahan hati. Mereka datang dengan pengakuan dan penuh pengharapan. Seruan ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Mereka tidak hanya mencari kesembuhan, tetapi mencari pribadi yang sanggup memulihkan mereka secara sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sakit penyakit
seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk mencari Tuhan. Ya. Sakit penyakit seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persoalan pun bisa jadi penghalang bagi kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu kata firman Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati berarti datang dengan kerendahan, datang dengan penuh pengakuan, datang dengan penuh pengharapan bahwa hanya Dia sumber kasih karunia yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Apabila kamu mencari aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Mencari, menanyakan, itu adalah usaha yang sangat aktif dari seorang yang sungguh-sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan. Seringkali persoalan, sakit penyakit, ya, menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan melupakan Tuhan oleh karena kesusahanmu. Jangan melupakan Tuhan juga oleh karena kekayaanmu. Tapi ingatlah Tuhan, karena apa? Hidup dan mati kita ada dalam otoritas Tuhan. Amin. Ya. Hidup dan mati kita ada dalam otoritas Tuhan. Saya tadi suka liriknya pujian P2. Ya. Jangan melupakan Tuhan waktu engkau susah, bahkan waktu engkau kaya. Kaya pun bisa melupakan Tuhan. Karena merasa bahwa apa yang ada padanya cukup menjadi jaminan hidup nyaman, hidup senang, hidup sukacita bagi dia. Dan itu adalah pandangan yang keliru. Karena apa? Harta itu hanya bersifat sementara. Harta itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dan mati kita ada dalam otoritas Tuhan. Oleh karena itu selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, bersekutu, melayani Tuhan, mari kita pergunakan hari-hari ini dengan baik. Kalau suara kita masih sangat bagus hari ini, itulah kesempatan terbaik untuk menyumbangkannya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Jangan nanti sudah mulai lesu, doa mau bah paduan suara. Tapi hari ini ketika suaranya masih cemerlang, ya, alasannya banyak. Masih ada PC-PC yang di rumah. Sesudah PC-PC-nya beranjak remaja, iya, patureho nakka si panganon nina sida dan segala macam. Banyak kali alasan. Tapi hari ini kita belajar, jika Tuhan beri kesempatan kita untuk mempermuliakan namanya, jangan sia-siakan. Amin. Oleh karena itu kita melihat bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh ke-10 orang kusta itu. Mereka begitu bersemangat ingin merasakan karunia Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Maka mereka
tidak berhenti karena situasi fisik, karena situasi ketentuan hukum pada saat itu harus membuat mereka tidak boleh bergaul dengan halayak ramai. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi penghalang bagimu hari ini untuk berjumpa dan mengalami kasih karunia Tuhan, harus memohon pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, supaya engkau mengalami pemulihan yang sejati. Iman yang sejati selalu mendorong kita untuk mencari Tuhan. Amin. Orang yang beriman dengan iman yang sejati, dia akan merasakan kekosongan ketika dia absen dari persekutuan, ketika dia tidak menggabungkan diri dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi orang yang imannya menjadi iman yang dingin, mau tidak gereja pun, ya sudahlah. Mau tidak beribadah, tidak apa-apalah. Tetapi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di tengah keterasingan hidup, orang yang beriman sejati, dia tetap datang berseru kepada Yesus. Amin. Maka apapun yang kau alami hari ini, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan, karena Dia sanggup memulihkan hidup kita. Iman yang menghasilkan syukur. Yang kedua, kita akan melihat bahwa ada ketaatan secara total. Total taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam, kesembuhan mereka memang belum terjadi. Namun mereka taat. Mereka taat tanpa bertanya, tanpa menuntut bukti. Mereka percaya dalam firman Yesus. Maka dalam perjalanan itu mujizat terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berbicara, ketika kita berteriak, berseru kepada Tuhan, bisa saja pada waktu itu kita belum mendapatkan, kita belum melihat jawaban dari apa yang kita minta. Tapi kita tidak tahu. Dan ingatlah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tahu saat dan waktu bagaimana Dia menolong kita, bagaimana Dia menyembuhkan kita, bagaimana Dia memulihkan hidup kita. Maka ketika Yesus memerintahkan ke-10 orang kusta ini untuk pergi kepada imam-imam, karena demikianlah ketentuan yang berlaku. Untuk menyatakan seseorang sudah najis, maka imam-imamlah menjadi penentunya. Dan Yesus memerintahkan mereka melakukan hal itu. Sebenarnya ketika mereka mengetahui ketentuan itu dan Yesus memerintahkannya kepada mereka, maka seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak taat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan mendahului mujizat yang mereka alami. Demikian juga dengan kita hari ini. Adakah kita taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari ini? Apakah firman Tuhan masih familiar dalam kehidupan kita di tengah gempuran dunia digital yang sangat hebat dan luar biasa? Apakah kita taat? Ini menjadi perenungan bagi kita. Bukan soal siapa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan soal apa jabatan kita di luar sana. Tapi di dalam Tuhan kita sama
sama-sama harus melakukan ketaatan di dalam hidup kita. Karena terkadang ketika kita punya jabatan di luar, di dalam Tuhan kita memposisikan diri kita seperti seorang yang tidak harusnya diperintah. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita harus menunjukkan ketaatan. Ketaatan menunjukkan bahwa iman sejati selalu disertai tindakan yang percaya. Meskipun belum melihat hasilnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Abraham yang taat ketika dipanggil untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Demikian juga iman para penderita kusta ini terbukti melalui tindakan ketaatan mereka. Terkadang kita terlalu banyak beropini, terlalu banyak bersoal jawab. Oleh karena apa? Aku tahu, aku sudah lama menjadi Kristen, sudah lama menjadi majelis. Bukan itu persoalannya. Bagi Yesus, persoalan yang paling penting hari ini, apakah engkau taat melakukan setiap perintah Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk taat. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sorry, bukan sampai 17 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tegas, jelas bagi kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan membuka pintu karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ke-10 orang kusta itu, mereka taat melakukan perintah Tuhan. Iman tanpa ketaatan hanyalah teori. Coba kita baca, Bapak Ibu. 1, 2, ya. Iman tanpa ketaatan hanyalah teori. Tapi iman yang ditunjukkan dengan penuh ketaatan akan menghasilkan pembaharuan dan kesembuhan sejati, baik jasmani maupun rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tanpa ketaatan hanya sekedar teori dan retorika. Tuhan mau prakteknya, Tuhan mau realitas, bahwa menunjukkan kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga yang mau kita renungkan adalah kembali mengucap syukur. Step ketiga yang menjadi persoalannya adalah 10 orang kusta yang mengalami lawatan Tuhan, yang kembali hanya 1, yang 9 tidak tahu kemana. Mereka lupa, mereka larut dalam euforia atas kesembuhan yang sudah mereka alami. Hanya 1 yang kembali untuk memuliakan Allah. Ia bersyukur dengan suara nyaring dan tersungkur di kaki Yesus. Tindakan yang menunjukkan penyembahan yang sejati. Ironisnya, Bapak Ibu, yang kembali itu bukan orang Yahudi, melainkan seorang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang terkutuk dan tidak layak untuk anugerah keselamatan dari Tuhan. Tapi justru orang seperti itulah yang menunjukkan rasa syukurnya, yang memperlihatkan penghargaan yang tinggi atas kesembuhan yang dia alami. Ini menunjukkan bahwa
kasih karunia Allah melampaui batas suku, bangsa, dan juga status sosial. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, ucapan syukur yang tulus adalah tanda hati yang diubahkan. Amin. Ya. Ucapan syukur yang tulus adalah tanda hati yang diubahkan. Ucapan syukur yang tulus adalah tanda pengakuan dan kuasa serta otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita melangkah satu langkah saja, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Satu helaian napas, satu tarikan napas saja, itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa melangkah, satu langkah saja, bagaimana perasaan kita. Tapi hari-hari ini Tuhan berikan kita 1000 langkah, 5000 langkah, 300 langkah. Itu karena siapa? Itu adalah karena karya Tuhan. Ucapan syukur adalah tanda hati yang diubahkan. Ucapan syukur bukan hanya ekspresi emosi, tetapi merupakan sebuah pengakuan teologis bahwa seluruh hidup kita adalah karena anugerah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang kita harus sombongkan di dunia ini. Jangan menganggap bahwa apa yang kita punya semua karena kehebatan kita. Tidak, semua karena anugerah Tuhan. Iman yang sejati tidak akan berhenti pada percaya saja, tetapi haruslah menghasilkan buah dalam ketaatan dan juga pengucapan syukur. Karena kalau soal mengaku percaya, setiap hari Minggu kita menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Tetapi iman yang sejati, iman yang menghasilkan buah, tidaklah cukup hanya percaya saja, tetapi haruslah menghasilkan buah dalam ketaatan dan juga pengucapan syukur. Dan itu yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Lalu Tuhan mengucap syukur, Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat yang berkelimpahan. Maka Bapak Ibu, sekecil apapun Tuhan percayakan berkat untukmu, ucapkan syukur. Amin. Tapi jangan kalau banyak dipercayakan lupa mengucap syukur. Ini juga penyakit ini. Kalaupun sedikit Tuhan percayakan bagimu, ucapkanlah syukur. Kalau banyak, jangan lupa diri. Itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan kita hari ini, ada 3 poin penting untuk kita bawa pulang. Iman yang sejati akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Mengapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan dan juga pemulihan. Ya. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan dan juga pemulihan. Yang kedua, iman yang sejati akan senantiasa hidup dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketaatan akan membuka jalan bagi karya Allah. Selama kita tidak taat, maka karya Allah tidak akan dapat kita nikmati dan kita rasakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, iman yang sejati melahirkan hati yang selalu bersyukur. Dia selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Tiap hari. Tiap hari tampak makin jelas. Itu tadi pujian kita kan.
Iman yang sejati melahirkan hati yang selalu bersyukur. Karena kasih karunia Allah melampaui batas-batas duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah dilawat oleh Tuhan. Amin. Sudah diberkati dengan anak-anak, dengan harta, dengan jabatan, dengan segala apa yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Tuhan sudah memberkati kita. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu selama Ia berkenan ditemui, karena memang demikian adanya. Dan jangan lupa mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik duka cita, sukacita, dan apapun yang kau alami dalam hidupmu, Tuhan pasti akan menolong hidup. Hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka bukti iman yang sejati adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan waktumu. Muliakanlah Tuhan dengan kepintaranmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang ada padamu. Itulah tanda ucapan syukur kita yang paling hakiki kepada Tuhan. Maka hari ini mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita naikkan syukur kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.